Oke, sekarang kita ada berita dari apa tuh? Aspri Presiden Prabowo bikin video pribadi saat tinjauan ini korban bencana. Korban bencana lah. Lokasi bencana lah. Lokasi bencana ini Lihatin dulu. Oke, ini beritanya. Bikin kontroversi, Aspri Presiden Prabowo bikin konten saat tinjau banjir Sumatera dihujat netizen. Asisten pribadi Presiden Prabowo Subianto Agung Surahman membuat video saat mendampingi Presiden Prabowo mengunjungi sejumlah daerah yang terdampak banjir. Dalam video itu Agung menampilkan kegiatannya mulai dia bangun tidur di penginapan mewah hingga perjalanan menggunakan mobil dan helikopter bersama Presiden Prabowo. Video tersebut lantas menuai kritik tajam dari warganet karena dinilai kurang pantas dibuat di tengah situasi bencana. Agung dinilai kurang peka terhadap situasi warga yang sedang terdampak bencana karena konten yang ia tampilkan dianggap tidak mencerminkan rasa duka dan penderitaan para korban. Bikin kontroversi. Jadi kontroversi tersebut datang dari Aspri, asisten pribadi Pak Prabowo yang bikin video daily in my life. Tapi di momennya kurang tepat ya ketika kunjungan ke Sumatera. Mungkin niatnya sih baik gitu kan untuk dokumentasi cuman momennya sendiri kan netizen juga bisa menilai kan. Betul. Ini video kedua ya. Video kedua. Nah, ini ada berita dari anggota DPR. Bisa keras. Anggota DPR nilai Menhub Raja Juli tak paham tentang kehutanan. Kalau nggak mampu mundur saja. Nah, ini lihat videonya. Mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa ya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis. Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan yang paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Oke. Mampu mundur. Ini ada statement dari anggota DPR tentang perizinan yang terjadi di kawasan Sumatera. Itu banyak perizinan yang ilegal dan dan penebangan pohon di sana makin marak gitu semenjak dilantiknya Menteri baru ini. Menteri Pertahanan Raja Juli Antoni. Nah, ini kader dari PSI, dia diminta pertanggungjawaban oleh DPR untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama dia menjadi menteri dan terjadinya bencana banjir ini gitu. Saking emosinya tuh menggebu-gebu ya dia lancang gitu. Memang kalau si Raja Juli ini tidak bisa gitu ya mundur aja. Mending mundur aja gitu. Kalau nggak mampu gitu. Karena dari segi perizinan itu sendiri tidak benar-benar diatur dengan baik gitu. Dari penebangan pohon dan penanaman pohonnya kembali itu tidak ada keberlanjutan. Oke. Kenapa ya kalau negara kita ada musibah, kalau ada yang saling iya, itulah. Siapa itu? Haji RT. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang Pak Haji. Pak Haji apa Bu Haji? Haja kayaknya. Haja ya. Salam pokoknya. Siapa salam kenal. Salam kenal ya, Pak Said Oyoy. Salam kenal. Itu kalau masalah saling lempar ya. Ya saling lempar ya. Itulah jadi budaya kayaknya. Nah itu dia. Ketika menjabat menjadi kementerian atau di jabatan tertentu, ketika terjadi masalah malah
Ya, dilempar lah, dialihkan lah. Saya tidak pemerintah di masa lalu, gitu kan? Ya bisa jadi itu. Ada yang ngeles gitu kan? Iya, mencari alasan aja gitu kan supaya saya belum terima laporan. Nah, itu menutupi kesalahannya dia sendiri. Kesalahan itu. Nah, komen. Nah, ini salah satu influencer juga. Ya. Ini. Nah, ini ini siapa? Mengkritisi si Subhan ya, Subhan Nur Sobah. Dia mengkritisi statement dari Pak Prabowo terkait ini ya, kelapa sawit itu ya. Terkait kelapa. Dengan melihat ijazah. Oleh Yang Maha Kuasa, kita punya kelapa sawit. Bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Sekali lagi gue ingin katakan, kita nggak bisa lagi banyak berharap dengan pemerintahan sekarang. Kita bisa lihat sikap mereka terhadap bencana di Sumatera kemarin. Pertimbangan penanggulangan bencananya bukan lagi soal keselamatan dan kemanusiaan, tapi soal kepentingan. Jadi mulai hari ini kita nggak perlu heran lagi kalau Prabowo akan bela mati-matian soal sawit, karena Prabowo punya lahan raksasa di sana. Siapa yang berani nyenggol atau permasalahin? Pemiliknya aja orang nomor 1 di negara ini. Selain kita terus ikhtiar warga bantu warga, gue berharap permasalahan krusial di negara ini tidak terus berulang. Karena permasalahannya sudah sangat sistemik, ditambah lagi orang yang menjalankan sistemnya juga bermasalah. Apa yang terjadi sekarang itu adalah akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atas dasar kepentingan segelintir orang, bukan rakyat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari fenomena politik yang terjadi, belajar untuk lebih peduli terhadap politik, sehingga mata dan hati kita itu terbuka lebar melihat kebusukan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Karena rusaknya negara ini hasil dari akumulasi, maka perubahan besar untuk menjadi lebih baik juga nggak bisa instan. Harus kita akumulasi juga dari perubahan-perubahan kecil. Apa yang kita lakukan sekarang mungkin nggak akan kita rasakan, tapi setidaknya kita sudah menjadi sedikit bagian dari perubahan itu. Oke, thank you. Nah, ini dari sesama kreator juga, Kang Subhan Nur Sobah. Nah, dia mengkritisi tentang statementnya Prabowo terkait dengan sawit ya. Sawit itu konon katanya bisa dijadikan bahan bakar juga. Solar, bensin solar dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau misalkan menormalisasi dengan penebangan ini dan kemudian akan ditanami dengan kelapa sawit ke depannya, karena yang punya lahan juga dia juga gitu. Ya kita mau berharap apa lagi dulu dengan pemerintahan saat ini. Kalau menurut saya kebun sawit ya sawit, ya jangan disamai dengan kebun kehutanan. Ini yang tadi lagi ya. Ya. Ya mungkin di sini fungsi hutan ini sendiri kan dialihkan menjadi sawit gitu dengan ditebangnya pohon-pohon yang udah ratusan tahun yang ada di sana. Mungkin ini bisa menjadi dampak beda fungsinya mungkin. Nah, ini bisa jadi dampak juga terjadinya bencana-bencana tersebut menurut saya. Kan masing-masing orang punya pendapat dan pendapatnya masing-masing. Mungkin ketika terjadinya banjir ini ya saling menyalahkan gitu kan. Jatuhnya gitu kan, bukan malah saling koreksi gitu. Iya, bukannya koreksi, malah saling menyalahkan gitu. Dan kadang ada yang bilang juga, sudahlah jangan saling menyalahkan. Gak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Harus ketemu permasalahannya di mana akarnya. Akar permasalahannya itu dari mana? Iya, harus. Iya. Karena yang namanya masalah ini kan kalau tidak ada penyebabnya itu sendiri ya tidak akan terjadi gitu. Betul. Jangan menyalahkan alam yang sedang saat ini deras hujannya gitu kan. Alam juga bisa bicara kan dengan bencana yang ada ini kan pada akhirnya juga semua ketahuan. Iya, salah satu contohnya kemarin ada kreator juga yang memberikan edukasi terkait dengan fungsi pohon tersebut sebagai pengikat air yang ada di hutan-hutan. Dengan penyerapan air air luar biasa itu bisa menyerap berapa kubik gitu ya. Iya, betul. Dan juga selain menyerap air, dia juga bisa menahan kontur tanah ini agar tidak terjadi abrasi ketika ada air yang masuk meresap ke dalam tanah. Betul. Oke, lanjut. Jadi menurut saya kebun sawit yang tadi ya. Ini kita alih ke
Berita selanjutnya ini ada dari Pak Prabowo juga. Prabowo prihatin sama orang pintar yang bisanya kritik pemerintah. Iya. Nih. Ya kan? Pak Prabowo prihatin banyaknya orang pintar yang bisanya cuma kritik pemerintah. Ya kalau pemerintahannya baik-baik aja sih, ya kita juga apresiasi dan kita malah sebetulnya mendukung. mau baik atau enggak juga perlu kalau kritik itu. Betul. Mau kritik itu ya datangnya ya dari keresahan-keresahan yang Iya, terjadi di masyarakat. betul. Ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat. Bensin naik, penebangan pohon, lain-lain sebagainya gitu. Kalau Nah, masyarakat kan tidak ada maksud lain kan. iya, kita seperti ini ya, kita cuma mau Iya, mengekspresikan betul. keresahan kita aja gitu. Kalau misalkan semuanya Jalan dengan sesuai kebijakan pemerintah yang kebijakan pemerintah kadang-kadang dan dianggap normal gitu Iya. menurut mereka, ya itu kan itu nggak bisa tinggal diem aja, ya nggak? Betul. Ya, termasuk yang bencana ini juga kan pada akhirnya mungkin itu katanya ada warga yang mengizinkan juga gitu kan, Nah, yang menormalisasi gitu. ya Setelah tahu dampaknya kan, setelah tahu dampaknya, ya ya itu. mungkin mereka nyesal juga. Iya. Keluarganya ada yang Kalau ada menjadi ya korban. edukasi itu ya itu Iya. pentingnya. Oke, sanak saudaranya ada yang lanjut. menjadi korban. Nah, itu dia dampaknya. Dampak lingkungannya. Nah, sekarang kita beralih ke Berita berita selanjutnya. selanjutnya. Itu udah tadi tuh. Nah, udah. Ya, apa nih? Wapres takut sama mik. Tahu kan kualitasnya Iya, kosong melompong. Ini bukan kata kita ya, Bukan ini kata kita, dari kata berita ini. dari berita ini. Saya kasih lihat dulu aja. Ini ada kunjungan Mas Wapres ke korban banjir dan ketika dikasih mic dikasih lagi ke orang. Ya, Itu di situ ada siapa ya tadi? ini ada Bima Bima Arya, kemudian ada pejabat-pejabat lainnya. Ini jadi Mas Wapres katanya lagi berkunjung ke korban banjir, kemudian mungkin sedang mencatat keperluan apa saja Betul. yang dibutuhkan oleh Iya. para korban. Sama positif Kemudian, aja, positif thinking lah. Itu mungkin dikasih mic juga. Bukannya dia belum siap, cuma kan dia lagi nyatet. lagi nyatet Silakan yang lain dulu gitu kan. Mungkin. Bilang, Suatu saat nanti. Nyanyi aja, dibebasin lah. iya. Ya pokoknya gitu ya. Mikirin Jadi gimmicknya ini jadi dikasih lagi ke panitia atau siapa gitu tadi nggak tahu. mungkin rusak juga. Mungkin mic-nya rusak kan. mic-nya nggak bisa Belum dicek dipakai. dulu, iya. Iya. Lanjut. Nah ini yang Wah, lagi ini viral. ya, kemarin saya udah Ini nonton lagi tuh. viral nih. Bencana saling tolong. Ini ada parodi ya Iya. dari komika siapa sih namanya? Si Apose ini. Si Apose. Oh, ini nama akunnya Rauf Apos Maulana. Anjay. Bang, boleh minta pasportnya nggak bang? Ini wifi Starlink bang. Oh, wifi Starlink bisa tapi bayar lu 20.000. Kan gratis bang. Itu tuh abangnya lagi kencing bang. Kan gratis bang. Kan gratis. Kan Apaan gratis? Apaan Bayar gratis? bang, mana ada yang gratis di sini? Ya, orang lagi bencana begini bang. Iya, gini bang, maaf kata nih ya, istilah kata gini. Kita kan emang lagi bencana, ya kan, sinyal terputus. Kebetulan saya emang punya namanya modem Starlink gitu. Emang di sini emang kita tidak maksa kan ya. Katanya gratis dari Elon Musk. Iya, ini bang, gini, mohon maaf nih, nada yang tinggi-tinggi, Liodra bukan? Bukan. Liodra bukan. Lagi bencana ini bang, kan gratis bang. Paham kita lagi bencana se-Indonesia turut berduka nih, mohon maaf ya. Tapi namanya kita, ya kan saya kan punya kebijakan bang. Ini kan punya saya.
Elon Musk ngegratisin, tapi kan saya ininya bayar 20.000 ikhlas kan, 20.000 nggak bikin miskin kan? Kita kan korban. Apa? Kita kan korban. Kita kan korban bang di sini. Nggak bisa kayak gitu dong bang. Kita kan mau kontak juga keluarga kita yang. Ya udah, saya matiin nih sinyal nih, saya matiin nih. Nah ini kan terkait kemarin yang sempat viral tuh ya, ada oknum lah gitu. Oknum yang apa namanya, yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Gak tahu lagi, susah malah nyari untung di sini. Orang yang apa sih Elon Musk-nya aja udah ngerti gitu kan, bisa membedakan dia mana untuk bisnis, betul. untuk apa sosialis apa bencana gitu kan maksudnya. Elon Musk-nya aja yang punya Starlink-nya aja udah ngegratisin, tapi masih diduitin sama parah ini. gitu lah. Itu gak sadar. Ya kita bisa mengkritisi tapi harus dengan bahasa yang baik. Jangan apalagi keluar kata ya gitu loh, kebun binatang atau apa segala macam. Sebisa mungkin, walaupun dalam hati mah sering. Sadar sumedang. Diduga kelompok mengatasnamakan GAM minta jatah bantuan. Banjir, terlibat debat dengan TNI. Jadi ada TNI Angkatan Laut sedang memberikan sedang berjalan di laut itu. Di laut, menuju lokasi bencana. Titik bencana. Tetapi di tengah jalan dihadang oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan GAM. Jadi untuk meminta bantuan terkait dengan beritanya, ini dia. Lihat videonya. Fotonya. Halo bang. Halo. Izin bang dengan. Gimana bang? Ini namanya gitu. Panglima ini tuan tanah pak, tuan tanah. Panglima ini. Bukan, kalau saya bang pengawal dari Kodam bang, Letnan Junta bang. Gitu ya. Ya. Iya bang. Mana gitu ini? Gimana bang? Kapal bot bang, kapal bot. Tadi kebetulan jemput orang di kapal bang, kapal yang dorong untuk logistik bantuan ini bang. Jadi mereka menyampaikan bang. Gimana bang? Enggak, bang. Bupati kamu dari Bupati ini. Lama. Bupati? Jadi gimana bang? Gimana bang? Halo bang? Halo bang, halo bang. Ini bang, bang, ini perintahnya apa bang? Perintah staf gubernur Basar Jasa, dan kami ini tugas juga seperti bapak juga. Kami bikin aja lah, biar abang telepon gubernur aja, biar saya ngomong sama beliau. Telepon aja. Telepon gubernur bilang staf gubernur minta. Tadi kalau saya nggak punya nama beliau bang, abang silakan telepon, biar saya ngomong. Nggak ada HP-nya udah di komunikasi Panglima G tadi yang untuk ke Simpang. Itu buka dulu itu, yang kita pintu itu. Dapurnya juga di sini. Ya, sebelah sana. Oh ya. Maka. Nah, di sini ada perdebatan antara TNI, Angkatan Laut yang sedang mengantar logistik atau bantuan dengan anggota sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan GAM. Iya. Ya, GAM ini disebut di sini adalah Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian saya tadi juga lihat beritanya juga, Gubernur Acehnya sendiri, ya Pak Mualim gitu ya. Nah itu, ya dia itu memberikan statement bahwa tidak ada laporan katanya. Tidak ada. Iya, jadi nggak tahu ini siapa gitu. Nah mungkin ini oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini yang untuk menguntungkan pihak tertentu gitu. Oke, hubungan dengan ada acara lain. Ya ada sesi wawancara ya. Wawancara lagi nanti sama ke presiden. Iya. Uganda.
Oke, terima kasih sudah Oke, bergabung. terima kasih semuanya. Selamat yang siang. yang baru bergabung mungkin nggak Ya, tahu ini kasihan juga. apa Ya, sih. makanya ntar tadi Yusuf Ya, aja. nanti di YouTube Ya, videonya ya. mungkin Ada. upload besok ya. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasinya bergabung dengan kami. Salam kenal. Sehat-sehat semuanya. Kalau yang belum makan, sama kita juga Belum makan ini. Baru makan. Lapar. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.